Kalian juga gak suka hal seperti itu? Melihat teman kalian buang sampah sembarangan dan kalian ikut-ikutan? Atau kalian yang mengawali buang sampah sembarangan itu? Nono ya. Jadi, perilaku seperti itu ternyata ada penjelasan teorinya loh. Hari ini kita akan bahas mengenai kenapa sih remaja suka ikut-ikutan temannya untuk membuang sampah sembarangan. Let's check it out. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, let's talk about the fact first. Jadi teman-teman, ternyata fenomena buang sampah sembarangan itu bukan cuma soal malas atau nggak tahu tempatnya ya. Ternyata ada faktor yang lebih kompleks di balik itu. Kalian tahu nggak sih? Ternyata tekanan teman sebaya atau yang biasa kita sebut itu peer pressure ternyata tuh punya pengaruh besar di masa remaja kita nanti. Kenapa? Karena masa remaja itu adalah masa dimana kita tuh mencari identitas diri kita dan kita tuh pengen banget nih diterima sama kelompok kita sendiri. Jadi ketika teman kita buang sampah sembarangan, pasti tuh kita cenderung pengen mengikutinya karena biar nggak dianggap sok suci dan lebay. Tapi ada nggak sih penjelasan ilmiah yang membahas tentang kenapa sih remaja sekarang tuh mudah banget terpengaruh oleh temannya yang buang sampah sembarangan? Jawabannya ada, dan itu dijelasin langsung loh oleh psikolog terkenal. Let's go to the next segment. Nah, sekarang mari kita masuk ke penjelasan ilmiahnya. Menurut salah satu teori Albert Bandura, yaitu social learning atau belajar sosial, menerangkan bahwa belajar itu tidak hanya dari pengalaman pribadi, tetapi juga tentang mengamati seseorang atau lingkungan sekitar. Dalam teori ini ada 4 tahap pengamatan. Yang pertama, attention atau perhatian, yaitu dalam tahap ini kita belajar melalui pengamatan dan memperhatikan seseorang dalam membuang sampah sembarangan. Yang kedua, retention atau mengingat. Jadi, dalam tahap ini, kita sudah mengamati seseorang dalam tindakan membuang sampah sembarangan. Jadi otak kita mengingat, nah si A tadi buang sampah sembarangan nih, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ketiga, reproduction atau meniru. Karena kita sudah melihat dan mengingat tindakan membuang sampah sembarangan, nah disinilah kita meniru membuang sampah sembarangan juga. Yang keempat, motivation atau motivasi. Kenapa sih kita gampang termotivasi atau meniru tindakan orang lain? Karena ketika kita tidak meniru tindakan orang lain, kita dianggap aneh. Itu yang dinamakan vicarious reinforcement. Atau ketika kita melihat itu, kita dapat penguatan dari melihat tindakan orang lain. Jadi, perilaku membuang sampah sembarangan ini disebarkan oleh observasi dan peniruan. Kuat banget kan pengaruh pertemanan di masa remaja ini? Tapi tunggu dulu. Ada satu perspektif penting yang akan kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas dari perspektif agama dan moral. Sebenarnya semua agama tuh ngajarin kita untuk menjaga kebersihan dan lingkungan. Ada pepatah yang sering kita dengar, kebersihan sebagian dari iman. Dalam Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya, merawat lingkungan itu tanggung jawab dan amanah kita sebagai manusia. Tapi kenapa masih banyak remaja yang buang sampah sembarangan ya, meskipun mereka tahu ajaran agamanya? Jawabannya, karena ada kesenjangan antara apa yang kita tahu dan apa yang kita lakuin. Kita paham teorinya, kita tahu nilai agamanya, tapi begitu ketemu tekanan teman, nilai-nilai itu suka kalah. Di masa remaja, tekanan untuk diterima oleh kelompok itu lebih dominan daripada nilai religius yang bersifat abstrak. Jadi, meski tahu menjaga kebersihan itu ibadah, kalau teman-teman masih sembarangan membuang sampah, pasti kita ikut-ikut juga. Karena itu, penting buat kita nggak cuma tahu ajaran agama saja, tapi juga mulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah di tempatnya. Oke, sekarang kita udah tahu masalahnya dan kenapa itu bisa terjadi. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, jadilah role model. Ingat teori Bandura tadi, kalau kita bisa jadi contoh yang baik, teman-teman kita juga bisa terpengaruh hal yang positif loh. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya, konsisten, dan gak perlu guys. Yang kedua, ingatkan dengan cara yang baik, tidak perlu marah-marah. Ingatkan dengan senyum dan bilang, di situ ada loh tempat sampahnya. Dan yang terakhir, praktekkan nilai agamamu. Ingat, menjaga lingkungan itu sebagian dari ibadah. Jadi, setiap kita membuang sampah pada tempatnya, sebenarnya tuh kita lagi menjalankan ajaran agama kita. Because that's so simple. Jadi, mulai dari diri sendiri dulu yuk. Jangan menunggu orang lain untuk berubah, tapi kamu yang jadi agen perubahan. Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang besar. Dan kamu mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi teman-teman
Jadi gunakan itu untuk hal yang baik. Ayo kita jaga lingkungan kita menjadi lebih baik. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa Like, comment, And share. see you.